Yang paling kecil, anakku yang perempuan ini alhamdulillah udah sekarang tanggal berapa ya? Oh, besok tuh 21 bulan. Besok 21 bulan. Udah bawel, mukanya katanya mirip banget kayak aku. Udah bisa nyanyi. Udah senangnya kan gimnastik ya, jadi lagi senang banget loncat-loncatan, gelantung-gelantungan. Tapi dilihat dari sekarang sih dia lebih condong, aku kan lebih senang cewek tuh di kepang-kepang, diikat-ikat, tapi ternyata lebih mengarah ke tomboy sebenarnya anaknya. Lebih sering melakukan hal-hal yang lebih maskulin gitu. Terus anaknya juga ke seni tuh kelihatan banget ada bakatnya. Kira-kira tambah ngomongan lagi? Tidak, mau katanya. Enggak cowok. Ya udah cukup, udah aku mau konsen dulu aja sama satu putra dan satu putra. Tapi kan bisa dikatakan kayak semacam goal cewek adalah ketika untuk memperbaiki untuk tubuh setelah melahirkan. Benar nggak sih menurut kalian sendiri? Kalau aku sih benar ya. Tapi tergantung juga sih, ada yang memang udah nyaman, yang ada bodo amat gitu. Kalau aku sih karena mungkin masalah pekerjaan ya gitu. Kalau misalnya aku nggak harus tampil baik, mungkin kalau aku sudah bodo amat. Cuma kalau untuk memperbaiki berat badan, terus juga bentuk tubuh, itu salah satu memang tuntutan ya. Ada pola tersendiri nggak sih buat Tika atau Tili untuk menjaga stamina-nya? Penampilan stamina, apalagi kan sekarang udah mulai off air ya. Awal emang nggak bisa makan nasi, tapi sekarang udah bisa, alhamdulillah. Banyakin dagingnya aja. Sama manajemen waktu kan kadang kita udah punya schedule ya, misalnya tanggal sekian ada nyanyi di mana, aku harus ada spare untuk istirahat karena memang aku tahu kelemahan aku itu kalau kurang tidur pasti bakal sakit gitu. Kalau yang aku rasa sih sekarang karena mungkin lebih ke hobinya dia tuh berbalik sama aku gitu. Jadi sekarang tuh dia kan memang senang banget sama games. Aku tuh nggak suka games karena selalu kalah kan dulu kecil, jadi aku nggak pernah mau main games gitu. Jadi kalau pas lagi ngobrol tuh, kalau dia lagi ngomongin apa, aku tuh nggak ngerti gitu. Jadi cuma lebih sering ke denger aja. Terus kebetulan anaknya juga paham gitu, ibunya emang nggak ngerti kan, cuma dia pengen cerita aja. Terus paling sekarang ini lagi memulai banyak hal yang dia pengen tahu, apalagi soal sex education kan. Itu yang mungkin harus bener-bener aware banget gitu, karena di sekolah kan kita nggak pernah bisa untuk kontrol kan pergaulan seperti apa segala macam. Cuma yang penting sih aku sama anakku yang ke-1 dan yang kedua ini menanamkan lebih, kamu harus cerita apapun, kamu boleh cerita apapun. Jadi jangan pernah ada sesuatu hal yang pada akhirnya aku tahu belakangan gitu dari sekolah atau apa gitu sih. Yang penting keterbukaan. Oke, dia suka sama perempuan, dia cerita, I have a crush gitu, aku punya kesengan siapa gitu, ini kasih tahu. Bahkan yang lucu adalah waktu dia sempat tinggal sama papanya, kebetulan deketan rumahnya sama cewek yang dia suka. Ibunya ngomong, "Mam, ini Rea udah di rumahku loh." Saya ngapain, nggak tahu dia bawa pizza. Itu titip ya, aku bilang gitu. Cuma maksudnya, dia udah izin belum? Aku bilang udah. Gitu. Dia bawa pizza terus gitu sih, gitu kan? Ya lucu lah. Aku pribadi sih karena masih bernyanyi, dan buat aku sih kesempatan apapun selagi memang aku suka dengan apa yang aku lakukan, ayo gitu ya. Ini lebih ke Project Bismillah, mudah-mudahan memang aku jadi lupa deh Mas Erik. Project Bismillah, mudah-mudahan dengan adanya project dari Tika TV ini, Titu ini bisa membawa berkah ke depannya. Apa sih yang dikangenin dari kalian dari perform dulu mungkin, karena mungkin perbedaan yang sekarang kan masih ada ya, kayak yang mungkin dulu yang centil-centil lah, sekarang harus maksudnya membatasi
itu dengan image kalian yang sekarang. sebagai seorang ibu. Paling lebih ke ini, apalagi kan memang penampilan kita berdua kan udah beda ya gitu. Jadi TV lebih banyak menyesuaikan sih ya gitu. Kadang-kadang Tik aku pakai ini misalnya kayak waktu pas mau foto ya gitu. Oh ini agak dikancingin aja dulu ya gitu. Maksudnya kadang-kadang kan kita cuma ngindarin aja, misalnya sebenarnya buat aku sih no worry ya, biasa-biasa aja gitu. Cuman kadang-kadang kan netizen kok yang satu gini suka menghindari membanding-bandingkan gitu kayak gitu. Dibandingkan gitu. Yang satu kok gini, yang satu gini. Jadi lebih kayak perbedaannya itu sih gitu, harus saling nyesuaiin itu. Terus juga penampilan di atas panggung juga udah nggak bisa seheboh dulu. Aktif dulu. Tapi maksudnya kalau untuk di atas panggung kan karena memang itu kayak lahan bermain kita ya gitu. Jadi kita benar-benar yang ya kita pengen bikin semuanya happy, ketika TV-nya juga happy gitu. Jadi bukan yang kita lebih coba untuk ajak asik penontonnya sih gitu. Tapi untuk kayak yang sekarang ini kan pasti otomatis komentar-komentar netizen masih mempengaruhi kalian nggak sih? Karena kan istilahnya dulu kan ya sudah gitu kan, belum ada netizen yang sekejam sekarang. Kalau sekarang seperti apa sih gitu untuk kalian sendiri nanggepinnya? Mungkin kalau yang positif sih pasti kita benar-benar hargai banget ya gitu. Kita benar-benar appreciate gitu, menerima. Cuma kalau yang buruk-buruk sih kayaknya nggak cakepin sih. Nah, alhamdulillah sih belum ada yang sampai kejem banget sih, enggak. Paling nyinyir doang gitu. Paling kok badannya sekarang gede ya gitu. Ya masa kecil terus ya kan ibu-ibu gitu. Kayak gitu aja sih gitu. Paling kita juga bukan tipe yang suka ngebalesin komen yang misalnya ada komennya nyinyir terus kita balesin itu, enggak sih. Yang baik-baik aja ya. Kadang-kadang juga nggak kelihatan yang komen ya gitu. Tapi banyak yang bilang ini ibu-ibu dua anak nih, ibu-ibu 3 anak gitu kan. Bisa dibilang kayak semacam sekarang seperti apa sih gitu kan kegiatan kalian di luar nyanyi, atau mungkin kayak misalkan ketemu sama orang-orang yang di luar nyanyi. Sekarang udah beda ya gitu kan, gimana sih gitu? Ya kayak gitu ya, maksudnya kalau aku sendiri sih maksudnya di luar nyanyi ya udah balik lagi ke habit kita sebagai ibu gitu. Pagi kadang-kadang juga video call sama dia kan hobi banget video call gitu, kadang-kadang suka lagi ngapain gitu, aduh aku baru nyampe gitu, baru istirahat gitu. Abis itu kalau aku langsung ngurusin kerjaan, biasanya kan ada selain itu ada ngurusin brand juga gitu. Iwi juga kan masih jalan nyanyi sendiri, jadi ya udah kita di luar kita nyanyi berdua, ya kita sibuk dengan kesibukan masing-masing gitu. Tapi berlaku nggak sih buat kalian berdua jam malam, karena kan masih ada anak-anak gitu, artinya nggak lewat dari jam berapa kalau misalnya untuk manggung apa segala macam, ada berlaku jam malam nggak sih? Untuk manggung sendiri? Iya, misalnya ada kerjaan gitu. Mungkin karena kalau aku pribadi sih kebanyakan kerjanya karena gathering ya, jadi pasti sebelum jam 11 malam tuh udah selesai, kadang jam 10 juga udah selesai. Jadi itu kayak apa ya, aku nganggapnya kerjaan yang penting. Sebelum aku nyanyi aku sempat tidur siang dulu gitu untuk saving energi. Nanti kan masih ada jam malam, dia mah kuat banget begadang. Karena memang kadang-kadang karena kan anak aku ada banyak ya, dan kadang-kadang kalau misalnya ada mereka tuh benar-benar nggak bisa fokus gitu, misalnya ngobrol atau misalnya meeting atau apa. Jadi biasanya ada beberapa kerjaan yang diselesaiin di malam gitu. Terus kalau kerjaan nyanyi sendiri, kalau sama Titu sih waktu itu aku udah bilang kalau misalnya yuk kita jalan lagi, tapi mungkin untuk beberapa tempat kayak dulu kan Titu masih terima nyanyi di klub gitu kan, kafe. Kalau ini aku nggak ikut ya gitu. Jadi aman-aman aja sih untuk jam-jam malamnya. Suka atau pernah dapat protes nggak sih dari anak ketika misalnya yaitu karena waktu segala macam gitu, karena kerjaan, sempat dapat protes ya, dan menjelaskannya pun seperti apa? Kalau anak aku pribadi sih yang besar sudah sangat mengerti ya, karena kan dari dia umur 3 tahun udah mulai aku tinggal kerja gitu sekarang keluar kota. Cuma tetap aja sih karena alhamdulillah sekarang sudah dipermudah dengan teknologi yang canggih jadi aku bisa video call, bisa, dia juga udah sekarang udah pintar banget menggunakan WhatsApp dan segala macamnya gitu. Jadi apa ya, ada hal yang memang dia pengen tanya ya dia bisa jawab sih, dia bisa nanya di situ atau telepon.